Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Haslia. Saya dari kelas 10D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal ekonomi pendapatan nasional. 1. Komponen perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan pendekatan pendapatan yaitu A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen, B. Produksi, konsumsi, dan distribusi, C. Upah, sewa, bunga, dan laba, D. Pertambangan, pertanian, dan peternakan, E. Kota, kabupaten, dan provinsi. Pembahasan berdasarkan pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Jadi jawabannya adalah C. 2. Diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi 20 miliar, menyewa tanah 10 miliar, pengeluaran pengusaha 14 miliar, ekspor 16 miliar, impor 6 miliar, keuntungan 10 miliar. Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu A. 54 miliar, B. 66 miliar, C. 74 miliar, D. 86 miliar, E. 80 miliar. Pembahasan rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana Y pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Maka Y sama dengan 20 miliar ditambah 10 miliar ditambah 14 miliar ditambah 16 miliar dikurangi 6 miliar. Y sama dengan 54 miliar. Jadi pendapatan nasional adalah 54 miliar. Jawabannya adalah A. 3. Diketahui GNP suatu negara 20.800 miliar, penyusutan 700 miliar, pajak tidak langsung 50 miliar, dan pajak tidak langsung 60 miliar. Besarnya NNI yaitu A. 110 miliar, B. 850 miliar, C. 2050 miliar, D. 2650 miliar, E. 2740 miliar. Pembahasan NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Rumus NNI yaitu NNI sama dengan NNP. Pajak tidak langsung atau NNP atau NNI sama dengan GNP dikurangi penyusutan dikurangi pajak tidak langsung, maka NNI 2.800 miliar dikurangi 700 miliar dikurangi 50 miliar. NNI sama dengan 20.550 miliar. Jawabannya adalah C. 4. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun disebut A. Pendapatan masyarakat, B. Pendapatan per kapita, C. Produk nasional, D. Pendapatan neto, E. Pendapatan perorangan. Pembahasan produk nasional bruto adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan. Jawabannya adalah C. 5. Komponen perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan pendekatan pendapatan yaitu A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen, B. Produksi, konsumsi, dan distribusi,
C. Upah, sewa, bunga, dan laba. D. Pertambangan, pertanian, dan peternakan. E. Kota, kabupaten, dan provinsi. Pembahasan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Gaji jawabannya adalah C. 6. Diketahui GNP suatu negara Rp 2.800, penyusutan 700 miliar, pajak tidak langsung 50 miliar, dan pajak tidak langsung 60 miliar. Besarnya NNI yaitu A. 110 miliar, B. 850 miliar, C. 2.050 miliar, D. 20.650 miliar, E. 2.740 miliar. Pembahasan. NNI adalah jumlah seluruh penerimaan dan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Rumus NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, atau NNI sama dengan GNP dikurangi penyusutan dikurangi pajak tidak langsung, maka NNI sama dengan 20.800 miliar dikurangi 700 miliar dikurangi 50.000 miliar sama dengan 20.050 miliar. Jawabannya adalah C. 7. Berikut ini bukan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi keluarga adalah A. Lingkungan sosial ekonomi, B. Tingkat perkembangan teknologi, C. Besarnya pendapatan bersih keluarga, D. Jumlah anggota keluarga, E. Tingkat pendidikan. Pembahasan. Faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi keluarga diantaranya sebagai berikut. Besarnya pendapatan bersih keluarga, komposisi, usia, dan jumlah keluarga, dugaan untuk masa depan naik turunnya harga, selera, tingkat pendidikan, lingkungan sosial ekonomi, agama, dan adat kebiasaan. Jadi, yang bukan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi keluarga adalah tingkat perkembangan teknologi. Tingkat perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi investasi. Jawabannya adalah B. 8. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi nilai tambah, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan. 9. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Perbandingan standar hidup masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. 2. Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat. 3. Penggunaan pendapatan. 4. Tingkat kemakmuran masyarakat. 5. Struktur perekonomian masyarakat suatu negara. Manfaat perhitungan nasional ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional diantaranya mengetahui struktur perekonomian suatu negara, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, mengetahui kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun, mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat
mengetahui perbandingan perekonomian antar negara di dunia. Sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Jadi jawabannya adalah E. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.